Oke, selamat sore semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya agenda kita terlaksana. Kita mau bedah buku tentang pesta bola dan sejarah Reza gitu. Kemarin juga saya hadir di bedah buku Mas Ilham. Kemudian hari ini kita berjumpa lagi, Mas ya. Kita jumpa lagi di bedah buku yang kedua berarti, Mas ya. Kedua bedah buku bola ini. Ada poin merah mengenai bedah buku ini, buku bola ini, karena kemarin teman-teman punya beberapa pertimbangan, karena terutama di Malang sepak bolanya sedang tidak sehat gitu Mas, sedang ada dualisme yang tidak pernah usai itu sampai sekarang. Dualisme masih jadi perdebatan dan akhirnya timnya pun juga banyak terpengaruh gitu. Kemudian yang kedua, karena sepak bola adalah olahraga kesukaan kita semua, hampir tidak pernah absen teman-teman nonton sepak bola gitu. Kemudian Liga Indonesia juga baru berjalan tanpa penonton, otomatis kita rindu sepak bola. Ya mungkin pertemuan kali ini bisa mengobati rindu kita akan sepak bola yang sudah setahun lebih diberhentikan untuk Liga Indonesia itu. Tapi kita masih bisa nonton Champions setiap sahur. Semalam MU Mas menang dari mana? Saya nggak nonton. Nontonnya kemarin timnya kalah. Kalah kemarin dari timnya ya. Pas MU menang. Oh itu babak sebelumnya. Iya. Karena masih Milanisti. Mungkin nanti kita akan ngobrol santai aja. Kita akan dengar cerita Mas Ilham. Kita akan menyimak bagaimana beliau mulai menulis buku, kemudian bagaimana karir beliau di dunia jurnalis bola yang hingga saat ini kebetulan sudah memutuskan untuk berhenti jadi jurnalis bola di Jawa Pos. Nah, sama nanti kita coba cari tahu kenapa apa yang akan ditempuh Mas Ilham habis ini setelah berhenti dari Jawa Pos ini. Kayaknya bakal banyak kejutan yang akan dibuktikan gitu, atau mau konsen jadi penulis buku belum. Nah, selamat datang juga untuk Mas Denny dan teman-teman semua. Mungkin yang pertama itu dulu Mas Ilham, teman-teman ingin kita coba ceritakan kenapa buku Pesta Bola dan Reza ini dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena teman-teman sudah menyediakan waktu untuk hadir dalam diskusi buku ini. Kita cerita-cerita aja ya. Artinya mungkin nanti pertanyaan juga mengalir biasa aja. Konteksnya saya cuma pengen cerita doang. Mungkin bukan cerita soal isi buku, tapi akan bisa kita kulik sedikit demi sedikit. Tapi saya pengen cerita tentang proses kreatif menuju buku ini terbit. Kemarin saya udah ceritakan juga sih sebenarnya. Ini buku yang sudah saya tulis, sudah saya rencanakan menulisnya itu sejak 2016. Lalu kemudian setiap tahun yang terjadi adalah saya bikin resolusi tahun baru. Tahun ini buku saya harus selesai. Gak selesai juga. Tahun 2018, 2018 ada Piala Dunia nih, momentum harus selesai. Piala Dunia berlalu, 2018 berlalu dan gak selesai juga. Sampai akhirnya pandemi datang. Pandemi datang membuat otomatis pekerjaan semua dilakukan di rumah melalui gadget, melalui komputer dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya bekerja di Jawa Pos online, artinya mengupload beritanya bisa terencana, artinya saya bisa bikin berita, ngedit berita, ngupload berita itu di mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, tapi untuk ngupload selama 1 hari. Tinggal mengatur jamnya aja kan bisa diatur. Membuat saya lebih punya banyak waktu untuk bersantai. Bukan berarti saya nulis buku,
saya nonton Netflix. Belum masih panjang. Saya nonton Netflix sampai di satu titik di mana saya bosan jadi jurnalis di Jawa Pos. Lalu ada tawaran untuk pensiun dini, artinya keluar dengan kompensasi seperti pensiun, ya saya ambil dong. Ngapain lagi, mumpung saya masih muda, lalu saya ngambil sekarang, saya punya kesempatan. Tapi setelah fase itu, saya mengambil sebuah keputusan yang oleh teman-teman saya bilang, saya menghilang, cenderung menghilang dari pergaulan. Saya jarang Twitteran, WhatsApp. Orang WhatsApp mungkin baru saya balas 3 hari kemudian. Saya puasa membaca selama 3 bulan. Ya bahkan artikel aja jarang saya, maksudnya artikel berita jarang saya baca. Kadang nggak saya lihat tapi nggak pernah saya seriusin. Tapi kalau buku fix, saya nggak baca satu pun buku selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan itu juga saya nggak menulis satu pun tulisan. Saya mengambil keputusan itu karena saya merasa perlu kayak semacam detoksifikasi terhadap pola saya menulis, pola saya membaca. Saya pengen ngosongin lagi lah, karena jurnalis itu tulisannya terstruktur banget. Ya, teman-teman yang tertarik ke dunia jurnalis atau sudah pernah juga akan tahu bahwa jurnalis itu cenderung terstruktur, hanya sedikit yang melawan struktur penulisan dan lain sebagainya, dan itu belum tentu cocok di medianya. Nah, saya selalu berpikir keterjebakan saya pada struktur itu membuat saya cukup baik dalam menulis tulisan pendek yang entah itu kisah-kisah. Kalau orang pernah membaca kolom-kolom saya di Jawa Pos, saya cukup baik lah dalam hal itu. Ketika mau bercerita membawa orang juga, kalau memang tujuan saya membuat mereka merasa bersimpati, ya mereka akan jadi bersimpati, mereka senang, mereka senang. Tapi saya nggak bisa bikin tulisan lucu karena saya nggak lucu. Tapi ketika tulisan itu dalam bentuk panjang, saya nggak punya cukup tenaga dan ritmenya jadi kacau balau. Nah, justru fase itu di fase 3 bulan itu saya berusaha berhenti. Lalu setelah 3 bulan itu selesai ketika ada seorang teman meminta bantuan saya, Mas Ilham, tolong dong promoin bukuku. Tak promoin dong, sebagai teman yang agak baik, promoin. Tak promoin di Twitter, tak promoin di WhatsApp, Instagram saya nggak main, Facebook tempatnya orang tua. Jadi saya nggak main gitu lah, saya main Twitter aja. Nggak, maksud saya kalau di Facebook itu saya keluar dari Facebook karena begini loh, sibuk banget sih orang ribut, kadrun, kampret, aduh itu masih berulang-ulang, melelahkan bagi saya. Kalau di Twitter kan saya nggak kenal kan orangnya kan, saya hanya memilih untuk orang yang atau ide yang saya sukai aja. Tapi kalau di Facebook kan enggak, saya harus berteman dengan teman-teman saya gitu. Nah, akhirnya saya sudah kita balik ke struktur kepenulisan. Oke, saya membagikan buku teman saya. Ketika saya membagikan, kalau ada DM masuk, oh bukunya Mas Ilham ya, oke. Lalu WhatsApp, oh selamat ya Mas ya, bukunya ya. Pertama-tama saya biasa, yang kedua lama-lama terganggu saya. Karena ajar ini orang-orang ini. Masih ngerti orang tulisannya loh, saya masih bertanya bukunya siapa. Ya jelas bukan bukuku lah. Gara-gara itu, awal Januari saya langsung menyalakan komputer saya. Yang 3 bulan itu tidak nyala. Sialan, nggak nyala. Mati komputernya. Buka gitu, sarang laba-laba udah, waduh. Akhirnya bawa ke perbaikan, pulang dari perbaikan baru saya mencoba menulis lagi. Saya baca beberapa buku-buku referensi.
saya baca beberapa novel yang suka, saya baca beberapa bukunya Gabriel Garcia Marquez, karena Gabriel Garcia Marquez kan basisnya jurnalis, ataupun Coelho kan basisnya jurnalis, lalu kemudian Hemingway kan basisnya jurnalis. Saya baca beberapa buku mereka, kemudian ya saya nggak kemudian bisa meniru mereka, maksudnya saya bisa nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya saya mulai menulis itu di awal Januari. Sebenarnya sudah ada sebagian. Sambil saya menulis, saya menghubungi beberapa teman, karena di buku ini saya berencana untuk 12 tulisan. Kenapa 12 tulisan? Karena tulisan di buku ini adalah dipersembahkan untuk supporter. Supporter kan disebut sebagai pemain 12. Jadi saya pengen persembahan untuk mereka, jadi pengen 12 tulisan. Lalu saya ingat, saya pernah ngobrol sama teman saya namanya Iwan. Sepulang dia dari Piala Dunia Rusia, pulang dari Piala Dunia Rusia, dia cerita ke saya soal timnas, soal fans Inggris. Sedangkan saya sudah menulis atau punya gambaran tulisan loh, fans Inggris ini resek banget. Ya hooligan, ya orang terkenal hooligan ya dari Inggris ya. Dan fans Inggris ini asli resek banget. Terutama kayak di depan tuh kan ada jajaran kafe-kafe. Ya sama di Prancis juga banyak jajaran kafe-kafe kayak gitu. Tapi kalau ada salah satu kafe yang di situ sudah dikuasai fans Inggris, fans lain tuh nggak ada yang mau ke situ. Mereka akan mengganggu, membuli. Pokoknya nggak menyenangi lah. Nggak menyenangkan, nggak seperti umpama fans Islandia itu menyenangkan. Irlandia itu juga cukup menyenangkan, Irlandia Utara terutama itu menyenangkan. Fans Brazil itu menyenangkan kalau di Piala Dunia. Fans Argentina juga. Kan fans Inggris ini ngeselin. Ada sisi sok merasa bahwa kami ini adalah ibu dari sepak bola modern. Ya, ibu aja mau, tapi ya nggak juara-juara. Kan dia kan ibu, tapi masalahnya sepak bola ini kan anaknya, tapi kan anak yang durhaka. Mau dia balik ke ibunya, mending ke Brasil lah ya. Akhirnya Brasil lebih sering juara, Jerman lebih sering juara. Oke, artinya saya punya cerita yang buruk. Bahkan saya mengisahkan bukan secara buruk, saya mengisahkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, kemudian saya gambarkan juga dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi sepak bola di Inggris yang mungkin bisa, regulasi untuk supporter ya, yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi bagi penanganan supporter di Indonesia. Saya gambarkan di situ. Ya intinya adalah saya persembahan, lalu kemudian si Mas Ainur itu datang menceritakan tentang fans Inggris yang menyenangkan, ramah, yang sepenuhnya berbeda dari pengalaman yang saya dapatkan dalam 3 event berbeda. Akhirnya saya bilang, Nur, kamu tulisan biar bisa memberikan perspektif berbeda terhadap gambaranku. Pembaca bisa punya melihat satu hal yang berbeda. Akhirnya aku mengajak Ainur. Ainur kebetulan pernah liputan Piala Dunia. Aku merasa oke, satu tulisan lagi, gak apa-apa lah kita kasih ke orang lain, biar memotivasi mereka untuk menulis. Akhirnya tulisan ke-12 juga saya berikan ke salah satu mentor saya, Chandra Wahyudi, yang dia pengalamannya, dia pernah ngeliput Piala Dunia, pernah Euro juga pernah, Liga Champion pernah ngeliput Serie A selama hampir 1 musim di Roma. Artinya pengalamannya cukup oke tentang ya, bola. Saya aja udah Mas, ayo ikut. Sekarang dia manajernya Persebaya, Chandra Wahyudi. Saya ngajak dia, oke ini mentor saya dulu, oke aja. Lalu kemudian saya ingat seseorang yang kalau pembaca Jawa Pos Lawas itu mesti ngerti, namanya tuh Damiano Basso. Damiano Basso itu kalau di era Lawas sama di bola itu, di bola punya Rock Hughes sama Rayana Jaka Surya. Kalau di Jawa Pos itu punya Damiano Basso dan almarhum Ling Wirianto.
mereka itu kan era keren-kerennya seri A ya. Itu era ketika saya masih SMP, saya masih ya seperti yang saya tulis di situ, saya masih di Madrasah Muallim Muhammadiyah Jakarta. Kami gimana ya namanya anak-anak yang nggak tinggal di rumah berhari-hari ya, sehari-hari tinggal di asrama kan aktivitasnya kan ya kalau nggak dicari cara untuk mengasihkan ya akhirnya baca, pasti senang baca komik, kemudian senang baca entah itu majalah bola, maksudnya majalah-majalah tentang bola, tabloid terutama. Bahkan di era saya bahkan ada, kami punya liga sepak bola yang antar klub, ngalimin league soccer MLS gitu. Artinya bayangan-bayangan itu juga saya gambarkan di awal cerita tentang oh ini ada dampak ada pengaruh masa lalu terhadap yang kini. Nah, zaman itu bukan kayak sekarang kan, orang masih ada sih orang zaman sekarang clipping, masih pada clipping nggak sih? Ketawa kan? Berarti zamannya udah beda banget kan. Nah, zaman saya masih SMP itu ada clipping. Jadi kalau sekarang kan lu simpan aja tuh di HP kan foto-foto yang itu, foto cewek paling kalian. Ya foto-foto yang keren gitu kan, foto pemain. Kalau kami dulu ya gitu sama di buku gitu, lalu pemain-pemain yang kita anggap keren gitu kita tempelin di buku, lalu di kamar itu dipasangin poster yang gede. Nah awal-awal saya memulai dari kayak gitu, lalu di era-era berikutnya saya makin gede, saya mengclipping juga artikel tulisan. Nah salah satu artikel yang saya ingat itu Damiano Basso, sehingga Damiano Basso punya nilai tinggi di mata saya. Wah keren nih Damiano Basso. Suatu saat 2016 saya ketemu sama Damiano Basso di Prancis, di Paris, kalau nggak Lyon di Paris. Ya dari situ akhirnya kami liputan bareng dan lain sebagainya. Pertemuan kami juga sangat unik, saya gambarkan di situ, semua saya gambarkan. Dan itu agak lucu bagi orang yang umpama sudah baca pengantar sama pengantar dari Damiano dan pengantar dari saya, merasa kok mirip banget gitu. Ya memang memori kami tersambung di hal tersebut, yaitu bau rokok. Jadi Damiano sama saya nggak janjian, saya udah menulis dulu. Saya nulis, sudah selesai, sudah saya kirim ke penerbit nih. Nah yang kurang itu hanya pengantar dari Damiano Basso sama penutup dari Chandra Wayudi. Semua tulisan saya 10 tulisan sama 1 tulisan Ainur itu sudah masuk di penerbit untuk diedit, kan udah mulai proses editing. Pengantar sama ini penutup biar di akhir aja. Saya menuliskan tentang memori saya bertemu dengan Damiano. Ketika itu saya minta Damiano untuk nulis, ya Damiano menulis dengan memori yang tangkapan memori yang hampir sama dengan saya, tanpa kami janjian. Dan kami terakhir kan ketemu 2016, kami nggak pernah ketemu lagi. Jadi artinya memang momentum itu yang membuat kami saling mengingat. Ya momentum itu juga yang membuat saya kalau aku nulis buku nanti aku minta tolong ya untuk bikin pengantarnya. Itu aku udah bilang dari 2016 ke dia. Iya, kamu hubungi aku aja, gampang itu. Ternyata baru 2021 aku menghubungi dia dan minta untuk kata pengantar dan bisa diberikan tulisan pendek yang saya secara pribadi suka dan mudah-mudahan pembaca suka. Tapi kalau pembaca lawas pasti langsung mengenang nama-nama yang ditulis oleh Damiano. Itu bagian dari proses. Saya awalnya mengalami kebingungan yang luar biasa sampai kemudian menemukan benang merah supporter, kegairahan supporter, lalu kemudian atmosfer, kemudian segala hal yang berkelumit dengan di seputar luar lapangan. Kenapa saya menceritakan di luar lapangan? Karena dalam lapangan kalian sudah menonton melalui televisi, kalian bisa lihat YouTube rekamannya masing-masing. Tapi di luar lapangan apa yang bisa kalian lihat? Itulah yang berusaha saya ceritakan dalam buku.
sesuatu yang nggak terlihat di layar. Kayak ada pertanyaan lagi, emang ada Piala Dunia ada calo? Ada dong. Emang di Prancis ada calo? Ada dong. Bahkan saya menuliskan secara rinci bagaimana modus operandinya, karena saya sampai ngikutin. Oh gini, pola kerjanya begini, mulanya begini. Saya detailkan semua secara rutin, secara runtut, dan saya pikir lengkap lah untuk melihat satu fase. Jadi saya mengikutnya ada sekitar 2-3 jam yang kemudian saya tuliskan. 2-3 jam itu yang intens ya, karena sudah banyak hal yang lain saya lihat, cuman yang ada satu yang saya pengen intens, karena kebetulan satu tim itu 5 orang, jadi ada 5 orang ternyata satu tim itu. Nah, itu saya berusaha ulas, saya berusaha ikuti dan kemudian saya ulas. Ya tentu saja saya juga cerita soal bagaimana. Ini yang menarik mungkin bisa menjadi pembelajaran, dan saya pikir harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kalian bisa nggak bayangin dulu deh. Udah. Andaikan Malaysia sama Indonesia tuh main di Senayan. Oke. Ke Malaysia sama Indonesia main di Senayan. Di Senayan Malaysia yang menang. Pulangnya fans Malaysia naik busway, lalu gebrak busway. Oh, Indonesia kalah kapok gitu. Kalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa sih? Mereka bisa pulang nggak ke negara? Mati. Itulah yang dilakukan oleh fans Argentina di Brazil. Fine-fine aja. Lebih detailnya kenapa itu bisa terjadi, ya, aku gambarkan semuanya. Sampai aku membukanya dalam sebuah kutipan penuh kebencian sebenarnya. Kayak gini. Di halaman 34. Judul artikelnya, judul itunya, tulisannya adalah Brazil, katakan bagaimana perasaanmu. Ini lagu, sebenarnya dari lagu ejekan. Jadi kutipannya begini: selama hidup belum pernah saya melihat orang Argentina sebegitu banyak di kota ini. Mereka seperti sampah yang berserakan, benar-benar menjengkelkan. Keluh Flavio Alzate, warga Pinheiros, Sao Paulo. Itu satu kutipannya kayak gitu. Saya buka dengan kutipan seperti itu. Itu menunjukkan kebencian kan. Ada kutipan lain yang saya jelaskan juga. Di Brasil itu biasanya kalau ada orang punya anaknya bandel banget, mesti sudah pergi kamu ke Argentina, gabung sama orang Argentina aja. Jadi mereka memang sudah benci sama orang Argentina. Tapi kenapa orang Argentina ketika Piala Dunia bisa berkuasa di Sao Paulo, bisa bahkan ada satu momentum satu hari sebelum final, karena saya ada di Rio de Janeiro. Di Rio de Janeiro itu ada 2 pantai yang indah dan sangat panjang, namanya Copacabana dan Ipanema, dan ada jalan namanya Avenida Atlantika yang panjang banget, lurus, panjang dan besar, dan itu jalan penting di Rio, jalan yang menghubungkan dari ujung ke ujung. Itu ditutup jalannya sama, jadi pantai dibagikan nggak di fotonya di sini sama teman-temannya? Saya sebenarnya kasih, tapi saya lupa apakah dibagikan atau enggak. Oh, bagikan, tapi cuman hanya sekedar mereka bermain di bola di pantai. Jadi mereka tuh benar-benar di hari itu menguasai garis pantai yang sepanjang itu, dikuasai oleh fans Argentina. Apakah rusuh? Tidak.
Kenapa bisa begitu ya saya jelaskan dalam buku ini biar kalian baca. Bro, secara umum gambarannya seperti itu. Lalu sebenarnya banyak orang lah, beberapa teman lalu penerbit dan lain sebagainya sudah lama meminta saya untuk menulis dalam sebuah buku, sampai ngomong udah kumpulan tulisan aja nggak apa-apa. Tapi saya selalu menolaknya karena alasan saya cuma satu, saya pengen membaca sesuatu yang mereka belum pernah lihat dari tulisan-tulisan saya di koran ataupun di situs online. Mungkin fakta-faktanya mereka pernah lihat ketika saya meliput untuk Jawa Pos, fakta ya, karena faktanya mungkin sama. Tapi saya pengen saya menceritakannya secara utuh sehingga orang punya gambaran utuh tentang sebuah cerita. Itulah kenapa saya waktu itu selalu menolak untuk kumpulan tulisan saya diterbitkan, sekalipun ini perspektif saya. Tulisan panjang ini mungkin ada sih beberapa teman-teman emosional banget ya, maksudnya penuh perasaan saya ungkapkan, tapi nggak sebanding dengan naskah-naskah yang saya siapkan untuk yang buku berikutnya. Tapi masalahnya dia adalah kumpulan tulisan. Saya nggak begitu suka dengan kumpulan tulisan. Saya pengen sebuah buku ini lebih menggambarkan seperti ini loh. Seorang yang bercerita kepada banyak orang kayak gini nih, bercerita. Tapi kalau tulisan saya yang buku seperti saya bercerita ke pacar saya atau saya bercerita, jadi intens. Akhirnya saya juga kadang curhat di dalamnya gitu kan. Maksudnya adalah ya kalau saya mau menangis ya saya menangis di dalam tulisan itu. Kalau saya tertawa. Tapi kalau buku ini saya bisa menggambarkannya seperti ya, saya bercerita. Saya membawa sebuah kisah. Saya membawa kalian bisa merasakan gini loh atmosfer Piala Dunia. Seru banget tuh. Jadi ini lebih kepada apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan. Itulah yang saya gambarkan ke hadiran para pembaca. Jadi semacam sebuah kisah petualangan yang saya bagikan. Jadi gambarannya seperti itu. Setelahnya saya pikir mungkin mending langsung aja. Silakan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum saya juga ingin bertanya. Silahkan dari Mas Fatih mungkin, atau silakan bebas aja. Bebas. Mas Denny mungkin. Silakan Kak. Jadi salah satu sambil itu sambil kalian berpikir saya lanjutkan. Jadi salah satu alasan kenapa supporter juga karena kebesaran saya akan kondisi supporter di Indonesia ini gitulah harus. Ya, artinya rivalitasnya norak lah. Maksud saya rivalitas norak adalah ya kan nggak mungkin dong. Kayak Aremania ke Surabaya ataupun Bonek ke Malang. Nah, mungkin ya. Bukan salah supporternya loh. Salah sistemnya. Nah, itu yang saya gambarkan kok. Kenapa di luar negeri apakah supporternya itu baik-baik? Ya enggak. Ya bodoh supporter itu. Sama aja di mana-mana supporter itu. Tapi kemudian bagaimana ada sebuah aturan yang membuat ada yang terlindungi, ada yang menjadi teratur. Contoh saya contohkan gini. Lo kok bisa gitu? Harus berhasil nggak kelahi itu sama Hans Argentino? Emang nggak pernah kena? Pernah hampir, sering kali hampir sudah berhadapan-hadapan, tapi nggak terjadi karena penanganannya beda. Penanganannya beda, saya maksud adalah kayak gini.
polisi ketika ada mau hampir rusuh, ini kubu Brasil, ini kubu Argentina, polisi tengah-tengah gini. Yang dilakukan oleh polisi adalah di Argentina ini hanya menghalau aja, nggak dipukulin, nggak diapain, dihalau aja agar nggak sampai sana, dihalau, dijaga. Di sini dipukulin, ini yang Brasil melawan ditangkap, dimasukin penjara. Kenapa kok berpikir begitu? Ya ini kan kamu kan harusnya lebih tahu kamu tuan rumah. Dan masyarakat Brasil bisa memahami itu, ya mereka tuan rumah. Ya, saya di sini yang kamu mungkin bos, ontek loh sini, kantor-kantornya ontek. Tapi di sana masalahnya terlindungi oleh aturan hukum gitu loh. Saya ungkapkan kenapa kok hooligan itu sudah hilang, karena ada begitu banyak panduan hukum yang, bentar, saya lihat halamannya dulu. Saya nggak ingat halamannya. 50 ya? Inggris bos. Inggris juga namanya. Yes, betul. 50. 50. Jadi 50 ini saya ceritakan tapi ini berdasarkan ini bukunya Franklin Fur ya. Oke. Jadi pada tahun 80-an saking bajingannya hooligan, bosnya Chelsea itu sampai mengusulkan itu apa coba? Pagar pembatas stadion itu. Dihilangkan. Dihilangkan, dialirin listrik, spek setrum kalau macam-macam. Kalau melanggar itu setrum, tapi cuma 12 volt, jadi nggak mematikan. Tapi ya lumayan, nggak mematikan, tapi ya tetap sakit bos. Ya dicoba lah anak tanya. 12 volt berapa nih? Itu saking sudah judeknya, mikirin ini gimana sih ngurusnya. Digambarkan pula bahwa di era itu, ini saya ada di sini. Oke, di era itu orang datang ke stadion itu, umpama 10.000 orang tuh datang ke stadion nih, 10.000 nih datang ke stadion. Yang 6.000 itu datang untuk tawuran. Yang 4.000 datang untuk nonton orang tawuran, bukan nonton bola. Dan itu kenyataan. Betapa bengisnya sepak bola Inggris. Lalu kemudian kenapa kok mereka sekarang bisa jadi alim gitu? Kenapa? Karena regulasi. Sejak tahun 89 sampai sekarang itu mungkin ada sekitar 5 atau 6 regulasi yang khusus ngurusi supporter. Aturan perundang-undangan loh. Kayak di sini ya UU, di sini undang-undang. Mengatur khusus supporter. Ucapan jangankan pukul-pukulan, ucapan rasial, ngejek doang, semua kena. Semua bisa dihukum penjara ataupun hukuman sosial pengganti. Itu tegas, ada aturan hukumnya. Bahkan di sana ada dibikin sebuah badan kayak badan intelijen yang khusus untuk melototi ini mana nih fans-fans yang bandel ini. Ada. Lalu di London aja ada ribuan CCTV. Di setiap stadion ada CCTV. Yang kamu kelihatan macam-macam dikit ya ada rekamannya, Pak. Gak bisa. Apalagi di sana itu setiap stadion, bangku stadion itu ada nomornya. Kamu duduk sesuai nomor enggak? Ya kan kalau berulang kan kelihatan ada nomornya. Oh, ini penonton nomor sekian nih, nomor 69 Ilham itu. Oh ini nih, itu kan dicedo. Artinya polanya mudah. Artinya banyak yang saya gambarkan yang sebenarnya itu bisa jadi pelajaran kok untuk pengelolaan sepak bola kita. Tapi kan masalahnya PSSI cuma tunggangan untuk menjadi gubernur berikutnya, entah gubernur mana. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Ada ya, silakan Mas Fatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Junaidi. Mungkin ini agak panjang aku
Eh, terima kasih untuk kesempatannya. Ini pertama kali saya ketemu Mas Ilham, walaupun kemarin udah ikut di revisi, cuman langsung balik pas sampai selesai. Sebelumnya itu saya sering mendapat cerita dari abang saya dari Ternate, cerita lah gitu bahwa dulu pernah ngontrak bareng gitu, Bang Rahmat mungkin kalau ngontrak bareng, jadi ceritanya itu semacam legenda gitu. Berlebihan Rahmat itu berarti. Jadi katanya itu zaman ngontrak itu ada seniornya UMM tuh sering nulis, rajin nulis. Honor nulisnya itu buat bayar kontrakan. Cerita legendanya seperti itu. Jadi akhirnya saya ketemu sama Mas Ilham hari ini. Tokoh legendanya. Tokoh legendanya. Jadi bukan mitos lagi tuh. Mitos ya. Dari situ, dari Pak Rahmat itu, saya pun sebenarnya baca tulisannya Mas Ilham itu waktu di IB Times ya. Oh iya. Yang soal Mualimin gitu, yang kisah itu kan tentang kisah meliput Piala Dunia 2014 ya di Brazil. Iya. Sebenarnya aku tulis ketika aku di Prancis. Tentang ya, tentang semua tentang Mualimin sebenarnya, cuman bahwa Mualimin berjasa karena ini lembaga bahasa loh misalnya. Ya, akhirnya bisa terbantu gitu. Dari itu saya jadi tahu kalau Mas Ilham ini alumni Mualimin. Selain itu juga tulisan-tulisan Mas Ilham di Jawa Pos bahkan saya belum pernah gitu. Entah belum baca atau pernah baca, cuma saya tidak memperhatikan siapa penulisnya karena zaman saya di Mualimin tahun 2009 ya, zaman-zaman aliyah gitu, 2019 sampai 2012 itu kan ya tadi yang namanya anak pesantren gitu ya, kita hiburannya ya baca koran gitu. ya. Di perpustakaan Mualimin koran favorit kita ya ada kan di apa koran yang pakai kaca gitu. Nah itu Republika bukan Jawa Pos. Tapi rubrik sepak bola di Republika kan cuma satu halaman itu. Satu halaman. Nah di perpustakaan Mualimin itu ada Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, dua itu. Kompas nggak ada, mungkin karena faktor kepanjangan namanya itu, tingkatannya ya kita nggak tahu. Entah Mualimin kekurangan dana atau apa. Nah yang jadi favorit teman-teman santri Mualimin ya, kita karena ngejar berita bola ya, otomatis yang jadi rebutan tuh koran Jawa Pos gitu. Misalnya ngantri bahkan sini bagus. Nah jadi favorit. Nah mungkin di sepanjang tahun-tahun saya aliyah mungkin saya membaca ulasan dari Mas Ilham. Kamu aliyah tahun berapa sampai tahun berapa? 2009 sampai 2012. Pasti baca dong. Nah itu kemungkinan sih. Euro 2012 aku yang bola internasional aku yang pegang selama ini. Nah mungkin saya kurang perhatikan. Ya nggak perhatikan aja. Berarti kemungkinan besar saya membaca tulisan-tulisan Mas Ilham karena rubrik sepak bolanya Jawa Pos kan saya rasa yang paling ada kayak satu berapa halaman gitu ya. Terus itu juga tadi juga kata Mas Ilham ada Mualimin Super League ya. Nah zaman saya dulu kan saya juga di Departemen Olahraga kita juga bikin Mualimin Mualimin Super League. Kalau Mas Ilham kan MLS ya. Mualimin Super League kita ikut Liga Indonesia lah Super League ya mungkin. Nah terus dari situ juga bahwa tadi ya lingkungan Mualimin pesantren ya kita apa hiburannya ya baca koran gitu ya. Saya rasa juga tabloid olahraga kayaknya menyesuaikan dengan libur Mualimin gitu, hari Jumat. Jadi terbitnya juga hari Jumat. Ya kan soccer bola itu kan hari Jumat karena mungkin menyesuaikan dengan
pertandingan di Sabtu dan Minggu dan hasil Liga Champions gitu. Jadi terbitnya hari Jumat. Nah, di budaya zaman saya di Mualimin juga teman-teman rajin baca soccer, bola gitu. Kita juga berlomba-lomba nulis. Bahkan saya dan teman-teman juga beberapa kali naik di soccer, bola gitu. Jadi zaman itu budaya saling bersaing gitu. Kita juga malam-malam loncat pagar buat nonton champion gitu. Saya juga ceritakan di situ. Nah itu khas anak Mualimin itu loncat pagar. Kecuali adik saya nggak pernah loncat pagar. Nggak pernah lah, nggak mungkin loncat pagar sudah. Nah, ya. Loncat pagarnya kayak apa ada di buku situ maksudnya? Oh nggak diceritakan ya. Nanti anakku niru ya. Bahaya. Tapi lengkapnya ada di situ nanti yang belum. Ya seperti itu. Saya juga ya melihat Mas Ilham ketika saya baca di Air Betam tuh mengingat gitu. Nama saya di Mualimin ternyata bahwa ada alumni juga yang bisa jadi wartawan dan akhirnya keluar negeri gitu. Jadi terus reviewnya siapa? Ada di Twitter yang Eko Maung bahwa kemewahan apa gitu. Seorang wartawan adalah bagaimana dia meliput event olahraga di luar negeri gitu. Nah kemudian itu mukadimahnya Mas. Akhirnya yang pertanyaan saya tuh Mas Ilham juga mantan jurnalis. Kenangan-kenangan itu akhirnya sekarang jadi menjadi artefak gitu karena koran soccer, kita boleh soccer, tabloid bola akhirnya kan gulung tikar ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya karena konvergensi media gitu ya, semua beralih ke digital, raksasa-raksasa tadi seperti bola dan soccer akhirnya runtuh gitu. Nah, apakah sekarang minat masyarakat seberapa besar sih pasarnya orang untuk membaca sepak bola gitu, baik itu hasil laga atau tulisan-tulisan gitu ya. Karena ya kalau saya pribadi ya bahkan tiap gol tuh saya bisa searching di Twitter gitu. Saya ketinggalan di biasa siaran bola live itu ya, yang diancam sama Bang Valen itu kan. Saya kan selalu update di situ. Tiap gol tuh saya sudah tahu di situ. Tanpa besok pagi saya harus nonton Sport 7 nggak perlu gitu. Saya nggak perlu besok baca di koran bola. Gitu. Ya, masyarakat juga ya 1 jam setelah pertandingan bisa langsung nonton YouTube untuk cuplikan gol gitu. Jadi seberapa besar gitu ya pasar. Jadi di samping itu juga apa yang dibawa oleh bukunya Mas Ilham saya rasa menjadi pembeda karena yang disampaikan adalah ya tadi sisi lain dari sepak bola bahwa pertandingan sepak bola tidak hanya berakhir di 90 menit gitu. Jadi di sini tentang supporter dan itu pengalaman dari Mas Ilham sebagai wartawan yang meliput Piala Dunia gitu. Saya juga hari Senin kalau tidak salah nonton YouTube itu Bung Ropam ya. Bung Ropam itu dia stand up menceritakan pengalaman dia. Bung Ropam yang komentator bola itu. Yeah. Pengalaman dia menjadi wartawan Harian Bangsa apa ya Bang? Pokoknya dia wartawan yang sekarang komentator itu. Dia meliput dari Piala Dunia 86. Dia bahkan saksi mata gol tangan Tuhan Maradona gitu. Jadi saya mendengar cerita itu menarik gitu. Jadi bahwa kisah-kisah wartawan Indonesia yang meliput sepak bola Piala Dunia gitu. Ada anekdot yang bilang Indonesia nih sport nggak lolos Piala Dunia tapi wartawan yang meliput Piala Dunia lebih banyak gitu daripada negara lain gitu. Yeah. Setiap tahunnya seperti itu. Yeah. Nah, Bung Ropam itu dia meliput 5 kali Piala Dunia. Mungkin bisa lanjut dari pertanyaan tadi bahwa
kira-kira apa sih pengalaman yang unik, pengalaman yang tidak terlupakan, emosional atau bahkan pengalaman absurd gitu, misalnya dari Mas Ilham selama meliput Piala Dunia, apakah juga diceritakan di buku ini? Sebagian besar saya ceritakan, sebagian besar saya gambarkan. Nah, terus itu yang pertama, itu tadi dua pertanyaan. Terus kemudian ini mungkin yang ya bisa dibahas juga di sini, bahwa kalau sepak bola tidak hanya berhenti di lapangan saja. Ya seminggu terakhir kan rame-rame soal Valen ya. Saya lihat juga, saya pantau Mas Ilham juga, agak ini juga, nyelip lah. Ini masa gerakan literasi katanya bahwa Valen tidak mendidik gitu ya, dia kurang informatif gitu ya, hiperbola katanya. Bisa nanti disinggung soal itu, karena saya pernah soal komentator Valen sebagai komentator, saya bulan kemarin itu liputan supporter Arema, karena saya posnya di Kota Malang, saya nggak liputan Kanjuruhan. Saya liputan soal gerakan mendukung bola dari rumah karena tanpa penonton. Saya cari kira-kira apa yang menarik gitu. Kalau cuman liputan supporter Aremania nonton sepak bola biasa, ya udah gitu, nonton di rumah pakai atribut. Akhirnya saya kontak orang komunitas difabel gitu, saya dapat dua narasumber bahwa mereka itu pasangan suami istri tapi tunanetra, dan mereka Aremania. Saya datang ke rumahnya, mereka tukang pijat, ngobrol-ngobrol gitu, dan saya datang, mereka tuh walaupun tunanetra, mohon maaf, dengerin, jadi mereka menikmatinya dengan mendengarkan. Si istrinya tuh pakai celana sporty warna biru, terus pakai hijab warna biru dan ada syal Arema. Si suaminya pakai baju Arema. Saya yang datang di bulan pun nggak pakai atribut itu. Saya ngobrol-ngobrol setelah itu. Jadi satu keluhannya adalah mereka itu sebenarnya lebih nyaman nonton dan mendengarkan radio daripada CD Brand. Nah itu. Saya ngomongin di sini aja, karena saya juga nggak masuk ke ribut-ribut nggak saya angkat di Twitter. Jadi alasannya adalah menurut itu lebih detail gitu kalau dengar radio. Karena saya zaman SD itu zaman Persita Ternate masih divisi 1 kan, dengar radio itu lebih detail dari kaki ke kaki gitu. Rahmat Rifai berikan kepada Fandi Mohtar berikan kepada crossing. Nah, jadi untuk seorang penyandang tunanetra, mereka bisa terimajinasi gitu. Oh jadi ini pertandingan lapangan seperti apa gitu. Sedangkan yang waktu itu saya datang, mereka tuh di samping TV dengerin Piala Menpora tuh. Jadi mereka rada terganggu. Jadi ini kayaknya lagi ribut apa gimana di lapangan gitu, karena sangat hiperbola gitu ya. Maksudnya karena bolanya masih di tengah, dia teriak kayak udah nah iya. kamar mandi tuh. Nah itu mas. Jadi si nonton tuh, kalau kata si Pak Sutri ini, mereka juga butuh teman. Kamu tulis di mana itu? Itu belum sempat saya tulis. Jadi tulis dong, tak bagikan, tak nanti godain sih juga. Nanti mas. Jadi apa namanya? Jadi mereka kalau nonton bola itu butuh teman juga untuk menjelaskan kalau ada yang tadi gimana, siapa yang nyetak gol? Gitu. Dia di luar negeri begitu. Gitu mas. Jadi berarti bahwa ya komentator bola juga harusnya ramah terhadap teman-teman disabilitas itu. Walaupun akhirnya saya itu misalnya menarik. Tulisin. Iya mas, bentar. Cuman yang hasil berita saya, karena itu buat lomba apa namanya, ada lomba dari Piala Menpora, saya tulis ya secara umum aja bahwa penyandang tunanetra mendukung Arema dari rumah. Ya mungkin nanti bisa saya tulis atau di riset. Saya itu dulu. Jadi ya nggak ada pertanyaan, cuman soal Valentina Jebret apakah ya mungkin mas
Ilham biar nggak berakhir di Twitter gitu, bisa lebih lengkapnya kan di sini gitu, bukan cuman ya itu kalau dari saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ilham ditanggapi. Berarti menurutku ada 2 tim di TV, yang tim programming, artinya mungkin juga bukan keinginan Valentino. Iya. Dia mungkin di awal, wah dia trennya seperti itu, lalu tapi kemudian publik, wah awalnya suka gitu, awal tentu suka, wah ini menarik ini, oke, tapi kemudian menjadi berlebihan, jadi nggak menarik. Jadi awal dikeluarkan orang suka. Nah, tim programming ini berpikir bahwa harus kayak gitu terus tanpa mengevaluasi. Artinya aku nggak, kalau aku secara pribadi aku meyakini bahwa nggak sepenuhnya salah si Valentino. Aku lebih menolak cara Valentino untuk merespon di media sosial. Kayak dia bawa ke UIT, silahkan dibawa UIT, kita akan ramaikan dengan dia kalau dia mau bawa UIT. Emang cuma dia yang ahli hukum? Kan enggak juga. Emang cuma dia yang SHMH? Kan enggak juga. Admin Mafia Was Siapa? SHM gue. Bukan aku admin Mafia Was. Artinya bahasan, aku setuju soal itu nggak memandu bagi orang. Karena contohnya begini. Ya karena saya juga kadang nonton karena saya nontonnya di tab ya, nggak nonton di TV karena nggak punya TV di rumah, karena anak saya nggak suka TV, jadi mending nggak usah punya TV di rumah, nonton di tab. Ketika saya mau kamar mandi kan nonton kan lama kan, kadang kita mau kamar mandi tahu gitu, lagi kamar mandi baru ngambil kain, udah kayak teriak kayak ogol tuh, dibalik lah nggak jadi, coba pasang lagi kan, alah bola masih di tengah bagian. Sebagai penonton itu kan menjengkelkan men. Gak apa-apa kalau heboh ketika terjadi gol, ketika ada proses yang hampir terjadi gol, bukan bola di tengah. Konteksnya sebenarnya seperti itu, artinya penempatan lebih pada penempatan. Ngomong soal edukasi, soal ini dan lain sebagainya, ya acara TV kita yang edukatif apa sih? Udah deh, apa sih acara TV kita yang edukatif? TV lo ya, acara Indosiar yang edukatif apa sih? Jadi nggak usah ngomongin edukasi dalam konteks pertelevisian kita. Bullshit. Gak perlu ngomongin edukasi. Jadi ketika teman-teman di medsos kita ngomong, saya bagian yang nggak ngomongin edukasi. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah. Gak ada urusannya sama edukasi. Urusannya adalah orang banyak nonton, urusannya ratingnya naik, urusan gak peduli persetan urusanmu edukasi, kamu udah punya duit untuk sana sekolah gitu. Artinya educate yourself. Oke. Kita ke pembahasan yang lain. Aku lupa tadi ada bahas. Jadi soal pasar, seberapa besar pasar pembaca. Oke, aku setuju sama Bapak mati. Koran akan mati dia, tapi koran kan medium. Koran itu cuma medium, jurnalismenya kan enggak. Lalu kemudian katamu benar, aku udah lihat keluar enggak ini. Tapi kenapa orang masih banyak berlangganan di Atletik? Orang masih pada baca Bleacher Report. Indonesia memang literasinya kan dibilang rendah. Tapi yang langganan di Atletik banyak loh. Di Atletik itu ada sebuah media dari Amerika. Kalau di Inggris dia spesialisnya ke bola, kalau di Amerika ke NFL, ke basket dan lain sebagainya. Dia merekrut penulis-penulis terbaik. Lalu kalau kita mau baca di Atletik kita harus bayar. Lumayan mahal ya. Dan saya bayar demi membaca kisah-kisahnya. Dan banyak teman-teman saya bayar untuk membaca kisah-kisahnya. Apakah dia mengisahkan pertandingan di apa dia enggak lah. Apakah dia mengisahkan seperti media-media online kita menulis secara umum lah ya? Ya enggak lah. Apaan sih yang menulis pertandingan itu?
aku merem kalau cuma nulis hasil pertandingan gitu, merem sambil ngantuk-ngantuk ya selesai. Dengan kualitas kayak gitu ya begini aja udah selesai. Maksudnya itu enggak. Lalu kemudian apakah ada pasarnya? Ada pasarnya. Pasarnya mereka bukan menceritakan tentang pertandingannya. Kenapa orang sudah nonton? Kalian sudah nonton semua. Kalian sudah nonton, kalian juga punya logika sendiri tentang pertandingan ini. Entah wasitnya gimana, entah ya di Indonesia aja yang ngeributin komentator lah. Biasanya kan wasitnya lah, pemain inilah, pelatihnya gimana kan. Atau si Pep ini setiap kebobolan mesti minum aja dia mesti minum. Coba cek Pep gitu. Kalau kebobolan mesti minum. Iya. Harus kuat minum. Sehat dia kalau timnya sering kebobolan. Oke, kita balik ke pasar. Aku selalu percaya bahwa kisah sepak bola adalah tentang manusia, bukan tentang permainannya. Kita percaya bahwa itu permainan yang indah. Tapi karena kita semua orang lebih visual untuk nonton, maka banyak hal di baliknya yang perlu kita ceritakan. Tentang manusianya, ya tentang Mourinho, tentang Martial, tentang Coutinho. Kisah-kisah mereka banyak yang bagus loh. Tentang Phil Foden, bagaimana cara Phil Foden ditulis di Atletico itu bagus banget. Tapi nggak ditulis skillnya begini, semua enggak ada cara penulisan yang membuat kita tuh kita tahu sampai tahu dia tuh senangnya di luar olahraga itu apa, lalu kisah hidupnya seperti apa. Orang-orang masih suka dengan kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah di luar lapangan. Orang-orang itu senang, masih banyak pembacanya. Jadi kenapa orang-orang umpama nggak baca hasil ya karena memang ditulis dengan buruk, ngapain dibaca? Nggak usah dibaca, nggak usah diklik juga. Iya, nggak usah diklik, nggak menarik. Tapi kalau sepak bola ditulis dengan baik juga menarik loh. Ya aku nggak kemudian ngesok mengatakan ya sekarang jelek, nah. Sekarang jelek. Sorry teman-teman. Ini saya yang jelek. Sekarang nggak keren ya, maksudnya penulisannya nggak keren karena ya wajar lah banyak yang bukan karena saya, orang tuanya yang sudah berpindah kan, dan mereka orang-orang yang punya pengalaman di level yang sepak bola yang cukup tinggi. Kalian bisa menikmati kan tulisan-tulisan di luar lapangannya ketika itu umpama baca Jopos di era lama itu. Ya memang yang dinikmati memang di lainnya gitu loh, yang dibaca orang adalah sisi-sisi lain. Apakah sekarang masih laku di pasaran? Masih laku, masih banyak yang tertarik. Masalahnya adalah harus dikomparasi karena generasi yang membaca itu memang generasi yang agak senior. Generasi SMA ke bawah itu cenderung visual. Makanya kalau di Atletik itu dia punya channel di YouTube namanya Tifo Football. Di Tifo Football itu ya itu sebenarnya artikel-artikel lalu kemudian diubah dalam bentuk visualisasi, menceritakan Mourinho dulu tuh gimana sih kok dia jadi pelatih gitu. Oh dia ternyata dari SMP itu sudah ngikutin bapaknya gini. Nah itu divisualisasikan di YouTube pakai Tifo. Ya kalau nggak salah Tifo namanya. Tifo Football. Kalau nggak salah aku agak lupa namanya. Nah divisualisasikan konten itu tetap sama dari konten tulisan. Kemudian itu lebih pada strategi aja untuk menggait yang lebih mudah. Lalu ditanya pertanyaanmu apakah ada pasarnya? Ada. Kalau ditulis dengan baik ada pasarnya. Semuanya konten yang baik. Film yang busuk juga banyak. Drama Korea yang jelek juga banyak, yang bagus juga banyak. Sinetron jelek semua. Jadi intinya kayak gitulah. Ya, pasarnya selalu ada dan pasar pembaca untuk bola ya cukup tinggi. Buktinya ini bukti simpelnya ya.
Ini ketika saya sama ini yang terukur ya, koran kan ya sebenarnya. Ini yang terukur ya, online aja. Online itu di ini rahasia dapur malah saya jelasin. Online itu di Jawa Pos itu akhir-akhir setahun terakhir, 2 tahun terakhir, yang ngurusin berita olahraga cuma 2 orang. Saya sama ada nama teman saya namanya Mas Enur Rahman. Saya sepak bola, Mas Enur itu badminton, non sepak bola, kadang masuk ke sepak bola. Keterbacaan kami berdua 1 bulan itu 2,5 juta pembaca. Cuman kami berdua. Ya saya masih di bawah Mas Ainur, kadang saya 800. Bagus ya 1 juta atau 100. Jelek-jelek ya jatuh kadang ke 500. 1 bulan ya, aku baca dalam 1 bulan. Tapi kisarannya peak-peaknya biasanya kami 2,5 sampai berdua gitu. Saya membacanya banyak. Tergantung apa yang ditulis. Ya, kalau saya pas nulis yang biasa-biasa doang ya enggak ini. Tapi ketika saya nulis serius, saya mengulas secara serius, umpama nih mengulas Arema taktiknya secara serius, saya bisa jelaskan dengan jelas. Itu orang suka baca, orang banyak yang baca. Atau satu kali saya mengkritik habis-habisan manajemen Persebaya, orang suka yang baca, orang banyak yang masih mau membaca. Tapi kalau saya nulis hasil pertandingan ya gitu-gitu aja. Saya juga nggak nafsu nulis berita pertandingan. Apa berita pertandingan itu sudah ada kok. Kecuali kamu bisa mengulasnya dengan baik. Contohnya adalah ada seorang penulis di Inggris namanya Jonathan Wilson atau Michael Cox, Jonathan Wilson. Itu pertandingannya itu. Jadi ketika media-media online lainnya pas habis pertandingan tuh udah langsung menyebar beritanya, berita hasil dan sebagainya. Dia enggak. Dia tunggu 4 jam setelahnya, 5 jam setelahnya. Tapi yang paling banyak diklik tulisannya dia. Dia nggak mengejar kecepatan. Dia mengejar analisa yang bagus. Dia mengejar, sehingga kita baca tuh kita bisa tahu gambaran. Oh ini tuh yang bikin Barcelona itu kalah. Tiba Messi itu nggak bisa jadi kapten, gak duwe mental deh. Yang umpama apalah tunjakan buahnya jelas. Artinya bisa menggambarkan. Dia bisa menggambarkan secara detail. Dia terbang. Orang selalu apalagi saya yang memang suka sama bola gitu ya. Yang padahal bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Saya selalu menunggu sekalipun 3 jam, 4 jam. Ya jarang 5 jam, 3 jam, 4 jam baru dia bagikan tulisannya. Saya nggak ngapain saya baca yang lain mana hasil doang, gol menit keberapa, gue udah tahu kok. Golnya dengan sundulan, apaan sih, udah tahu. Tapi ketika dia bisa menjelaskan kenapa kok sundulan itu bisa terjadi, bisa melepaskan semua, akhirnya bisa dijelaskan. Kenapa pertahanan yang bisa begini, bisa lalu kayak paling bagus itu ketika dia nulis soal yang Barcelona kalah sama Liverpool ya. Yang di kan. Oh, yang comeback itu. Ya, itu bagus banget ya nulis. Atau gaya tulisan yang lain, Sid Lowe. Maksudnya. Sid Lowe itu aku paling suka dengan sebuah tulisannya, aku lupa judulnya tapi aku selalu ingat. Itu tentang Rakitic, Ivan Rakitic. Ketika dia menceritakan tentang Ivan Rakitic ketemu sama jodohnya, ketemu sama istri. Pembukanya ini tulisan bola loh ya. Pembukanya adalah cinta pandangan pertama. Malam hari ketika Ivan Rakitic baru turun dari pesawat, dia sedang jet lag. Dia tidak bisa tidur. Kemudian turunlah dia ke lobi, memesan minuman untuk membuat badannya terasa lebih lega. Lalu dia melihat seseorang di sana. Tulisan bola, bos. Ditulis dengan cara seperti itu. Ini kan hanya karena
nggak bisa melihat bola hanya sebagai sebuah olahraga, sebagai permainan aja. Ini kisah tentang manusia. Ketika yang dibagikan kisah tentang manusia, kita selalu suka. Kita suka dengan cerita orang jatuh cinta, orang patah hati. Iya kan, kita suka kan. Kadang kita juga kurang ajar, suka kalau baca berita Barcelona kalah, fansnya bunuh diri, gantung diri. Kadang kita dalam kekurangan ajaran kita suka deh. Artinya kita suka hal kayak gitu tentang manusia, tentang kita gitu. Karena kalau permainannya kayak gitu-gitu aja, waktunya melakukan perubahan. Oke, itu sih menurutku. Yang pengalaman tadi, pengalaman loh. Yang absurd, yang paling ini pengalaman yang aku nggak tulis di sini karena untuk yang berikutnya. Aku malu juga sih sebenarnya itu. Bukan malu sih, lucu. Tapi aku pernah tulis di koran. Jadi suatu kali berbeda dengan aku waktu ketika Euro itu aku selalu dapat akreditasi karena aku punya hubungan yang bagus dengan orang di UEFA. Sehingga aku mesti dapat kalau Liga Champions aku minta mesti dapat. Kalau Euro aku minta mesti dapat. Nggak pernah nggak dapat. Tapi Piala Dunia itu kan selalu lewat PSSI. Nah, ada momen dimana Jawa Pos itu ribut banget sama PSSI, sehingga nggak dikasih. Padahal aku mau hubungi langsung orang di FIFA, kan alasannya PSSI nggak ada kuota nih. Aku hubungi orang di FIFA, dikasih tambahan kuota, ya tapi nggak dikasih ke aku, gitu. Dikasih ke orang lain. Oke, persetan lah sama dia, persetan lah sama PSSI yang ngurus. Lalu yang kami lakukan apa? Ya udahlah, kita ke Brasil lebih lama, 150 hari. Jadi bulan Juni itu Piala Dunia, kita April sudah di Brasil. Jawa Pos itu 150 hari di sana. Jadi kami habisin semua kisah. Yang dari kisah itu menghasilkan 2 buku. Satu buku ini, satu bukunya Mas Tatang Mahardika, Brasil dalam Semangkuk Faisal. Gimana 150 hari, Bu? Oke. Saya nggak punya akreditasi. Nggak punya akreditasi itu adalah siksaan ketika meliput. Kalau saya punya akreditasi, itu artinya saya bisa, bukan hanya bisa masuk ke segala pertandingan ya otomatis bisa dong. Karena saya nggak perlu bayar tiket, saya nggak perlu apa, yang penting sudah saya datang aja, daftar masuk. Saya juga bisa mendapatkan akses ke lokasi latihan, ruang konferensi pers, area mix zone, wawancara khusus, dan lain sebagainya. Saya punya akses semua untuk itu. Dan ketika Piala Dunia saya nggak punya, tapi saya bisa masuk ke latihannya timnas Amerika, bisa masuk ke timnas Brasil, bisa masuk ke timnas Iran, bisa saya masuk ke dalam. Karena gila. Maksud saya gila. Kalau umpama saya ketahuan, ada kemungkinan saya tuh dihukum sangat berat, bahkan mungkin sampai level deportasi, sangat mungkin. Saya tuh loh pakai ID card teman saya untuk Piala Konfederasi. Saya balik, kan ada fotonya Bang. Iya. Saya balik. Kalau masuk itu saya tunggu rombongan banyak masuk gitu. Jadi kalau periksanya tinggal si tukang periksanya cuma lihat. Oke. Kalau sendiri masih ketahuan. Saya selalu berada pada posisi itu, Bos. Timnas Brasil saya lolos dengan gaya seperti itu. Timnas Amerika saya lolos. Tapi yang pertama kali adalah timnas Iran. Awalnya saya lolos. Awalnya udah lolos. Pintu pertama yang ada polisi udah lolos. Pintu kedua udah lolos. Ini tinggal menuju lapangan. Tinggal menuju lapangan ini. Udah kelihatan Carlos Queiroz itu merintah pemainnya untuk ini. Lalu Ali Reza itu sudah mulai capping bola. Oh, udah kelihatan lapangan ini. Lalu dipanggil, "Hoi!" Ya bahasa Indonesia lah. "Mau kemana lu?" Duh, aku sama fotograferku itu Fandi namanya, fotografer mati. Langsung aku bilang ke Fandi, "Mati kita. Udah jalan lurus aja. Jalan lurus aja." Orang nggak dengar. Jalan gitu. Mau dibangun. "Hoi! Kami!" Akhirnya gimana itu, akhirnya yang dari sana juga pada lihat tuh, waduh, ketahuan sudah ini.
baliklah kami datang official dari timnas Iran. Aku baru mau jawab, baru mau ngomong sesuatu, temanku si Farid ngomong Assalamualaikum from Indonesia, your brother Muslim yo aman akhirnya. Serius, Indonesia bos. Akhirnya hari itu sebenarnya kita hanya seluruh wartawan itu ada wartawan Brasil, wartawan dari Costa Rica, wartawan dari mana-mana itu hanya boleh ngambil foto dan biar latihan. Tapi aku dibolehin untuk wawancara dengan Carlos Queiroz, dengan Ali Reza, wawancara, foto bareng gitu. Brother, Indonesia, no, tahu alhamdulillah. Kadang ada hal-hal lucu gitu dalam ketika liputan. Yang penting, ya ini keberuntungan juga ada sih, tapi artinya saya sering kali mengajarkan ke orang saya, berani aja terhadap yakin, kamu salah juga yakin dulu pokoknya lah. Karena kalau bahkan ketika kamu benar tapi kamu nggak yakin, kamu bisa dimencongkan atau bisa nggak dipercaya orang. Tapi ketika kamu bahkan berbohong tapi meyakinkan, orang bisa percaya. Politisi kan gitu. Nah, itu beberapa pengalaman yang saya alami. Yang saya merasa lucu, Assalamualaikum, itu menurut saya lucu kan? Karena itu asli saya udah nyerah banget sudah. Aduh, ini paling diusir ini. Baru udah kelihatan, udah hampir tergapai. Kalau umpama dari awal dibilang udah nggak boleh masuk, ya sudah kan, kita nggak sempat melihat kan. Harapan itu nggak pernah ada kan. Kita lagi PDKT sama cewek nih. Dari awal sudah langsung, wah kita udah ya sudah ini selesai. Tapi awal-awal kelihatannya, mau kita bertamu masih mau. Udah kelihatan dekat tuh ini, tinggal nembak gitu. Nah tiba-tiba udah punya pacar, tiba-tiba ada situasi di mana yang, menjengkelkan. Just kayak gitu itu. Tapi pengalaman-pengalaman itu banyak. Termasuk di sini saya bagikan kiat tentang gimana sih caramu untuk foto bareng sama pemain-pemain atau minta tanda tangan pemain-pemain itu gimana. Dalam konteks kamu sebagai fans loh, bukan kayak aku sebagai jurnalis loh ya. Itu bisa loh. Yang penting jeli. Karena di satu kota itu hotel yang punya kualifikasi FIFA itu cuma dikit, paling 3 atau 4 atau 5 mungkin yang level kualifikasinya sesuai FIFA. Jadi searching aja dong. Nah pasti hotel-hotel itu yang akan dipakai untuk tempat singgah. Jadi gini, Piala Dunia itu kan di banyak kota. Jerman itu umpama base camp di kota A. Tapi kan pertandingan kan nggak harus di kota A terus kan, di banyak kota kan. Artinya dia harus ada hotel singgahnya. Hotel yang sebelum dia pertandingan. Sekarang base campnya di sini. Base camp adalah tempat dia sepanjang sepanjang turnamen itu dia di situ untuk latihan dan lain sebagainya. Tapi ketika pertandingan dia kan ada hotel lain. Nggak mungkin turun pesawat langsung main. Gila aja kan. Nggak mungkin kan. Jadi harus ada hotel mereka istirahat dulu, keesokan harinya baru main. Nah, hotel ini yang harus kita pelajari. Gampang, googling aja hotel-hotel paling top di situ mana. Udah. Liatin satu persatu. Lewat, pengamanannya longgar, nggak mungkin. Ini kok pengamanannya padat. Ada bis. Di sini. Ada berbagai trik tentang itu saya bagikan. Itu cuma sebenarnya itu cuma bonus aja sih. Kali aja ya pembaca buku ini nanti berangkat ke sana kan dengan foto bareng siapa gitu kan, bareng Balotelli kan. Ya itu deh. Hah? Mati udah? Ya udah mati. Habis baterainya. Jam 5.20 ya. 5.20, sekarang 10 menit ya. Lagi pertanyaan mungkin? Ya, terakhir mas ya? Boleh silakan. Mungkin
Saya mau tanya, mungkin Mas Ilham pernah baca bukunya Franklin Ford itu ya? Ya. Itu waktu apa ya, pertama saya baca beli buku sih, lebih tepatnya itu beli di Togamas dekat Kertosono. Itu waktu kelas apa itu, kelas 2 MA waktu itu. Dan itu kan mungkin waktu pertama waktu baca itu kan tentang ultrasnya Russell Belgrade yang membantai Muslim Bosnia itu waktu itu zamannya perang Balkan 2 itu. Dan itu waktu kebetulan saya jurusannya keagamaan dan Islamnya tingginya itu kayak merasa kok sepak bola kayak gini gitu. Terus baca bukunya Franklin Ford itu selanjutnya tentang Derby Old Firm, terus Lazio dan Roma itu kan punya ideologi tersendiri. Seperti contoh Derby Old Firm yang Rangers itu ideologinya Protestan, yang Celtic itu Katolik, yang Lazio itu lebih ke komunis kalau nggak salah. Ya, dan Roma itu lebih ke Lazio itu kanan. Oh iya, Lazio itu kanan dan Roma itu kiri. Nah, itu mungkin saya sempat berpikir Indonesia itu punya ideologi yang jelas seperti itu enggak? Mungkin enggak sih, kalau saya kan kejadian dan itu kan mungkin awal mula rival-rival itu mungkin dari cerita-cerita norak mungkin ya. Dan kalau saya kan asli Malang, nah dari kecil pasti Aremania. Dan mungkin sekarang nggak Aremania karena dualisme itu sih. Sempat nggak nonton Arema itu selama 2 tahun nggak nonton. Nah itu. Dan aku kata teman-teman saya yang sering nonton di stadion itu karena pertikaian, karena rebutan tempat konser sama orang Surabaya kan waktu itu kan Slang kan lagi naik-naiknya. Nah, dan mungkin perbedaan ideologis ya, saya lebih tepatnya supporter antara supporter luar sama supporter Indonesia. Kan supporter luar kan itu kan jelas arah politiknya jelas, seperti kayak di Inggris kan mungkin banyak supporter itu masuk ke partai-partai buruh lebih tepatnya itu. Kelas pekerja. Iya, kelas-kelas pekerja itu. Mungkin itu yang saya tanya. Mungkin juga karena sepak bola dan tradisinya kan masih muda banget ya di Indonesia. Kita jangan mau Inggris tua banget tradisi. Ya tradisi sepak bolanya udah. Coba tonton The English Game di Netflix. Ada yang pernah nonton? Belum. Ya sebenarnya nonton deh, kalau mau senang bola nonton. Tentang kisah awal sepak bola, kemudian pemain sepak bola profesional pertama di dunia. Artinya dia mengisahkan. Artinya mereka sudah tua banget. Secara ideologi mereka sudah tua. Lalu permainannya juga sudah tua, sudah lama. Artinya dan dipengaruhi oleh komunitas-komunitasnya. Kalau di sini gimana ya? Nggak ada, memang belum ada ideologi. Belum lagi secara emosional aja. Ya, belum nyampe levelnya. Iya, belum nyampe. Ya gimana pun. Level supporter kita. Dimana pun tidak hanya supporter. Semua level maksud. Semua level tadi. Level politik begitu. Ya, artinya memang Gambarannya belum begitu. nyampe, memang. Ya belum nyampe lah. Jadi penjelasannya tuh mau susah payah dijelasinnya juga gitu. Karena di sana ya memang klub-klub memang kayak sudah punya afiliasi sama ideologi tertentu. Namanya di sini kan enggak. Di sini nggak ada yang ideologis, nggak ada klub yang ideologis, nggak ada. Emosional semua. Rata-rata kan emosional. Transaksional. Lalu primordial. Kalau di sana ya juga banyak yang primordial otomatis. Cuman kemudian ada yang juga berbasis pada ya perjuangan gitu, apa yang diperjuangkan. Di Indonesia sih belum, mungkin suatu saat akan, tapi belum. Tapi Inggris pun sekarang sudah enggak juga. Enggak juga. Inggris yang di stadion ya bukan kelas pekerja nonton di bar. Udah mahal. Sudah nggak punya duit. Iya, mahal, sudah jadi olahraga mahal. Tiketnya mahal. Sehingga kelas pekerja udah nggak bisa nonton. Gitu. Kalau ditanya komparasinya sama supporter di Indonesia ya penjelasanku ya belum nyampe situasinya beda. Dan situasinya juga beda. Sekali semangat di Indonesia masih kuatnya sih masih
sisa-sisa perserikatan yang primordial. Persebaya dengan Surabaya, gitu. Lalu Persela, Lamongan. Jadi lebih ke daerah kan, ke daerah. Dibanding hal lain, apa sih ideologinya orang Surabaya, ideologinya orang Malang nggak ada, sama aja. Belum mungkin karakternya beda, bisa jadi karakternya juga berbeda. Ya setidaknya kita belum pada level dari bola jadi perang antar negara gitu. Ya, kalau di Amerika Latin kan coba silakan aja dicari banyak kisah yang dari sepak bola jadi perang beneran ya banyak. Lalu kemudian kalau perang Balkan, salah satu momentumnya adalah tendangannya Boban ke polisi itu. Yang itu menjadi salah satu momentum sejarah kalau orang tahu tendangannya Boban. Itu pemain Milan. Ya Milan. Pemain Milan tuh emang gitu. Iya. Ya nggak lembek lah. Itu aja sih yang bisa saya bagikan. Oke. Ada lagi satu boleh? Boleh lagi. Sebelum waktunya berbuka. Satu. Saya sama ya. Oh ya silakan. Saya baca di bab 2 kalau nggak salah yang pemain 12 itu. Ya. Karena kan selalu ada kekuatan magis dari tubuh supporter itu. Setiap negara kan punya punya satu ikon supporter yang dia selalu hadir setiap pertandingan. Gitu. Nah, saya rasa kalau di Indonesia ini kan levelnya klub daerah ada mungkin. Ada. Tapi level Indonesia ini yang nggak ada kayaknya. Nggak ada, belum ada. Nah, dari Mas Ilham melihat Piala Dunia di berbagai hal itu, kemudian lihat ini atau data AFF misalnya ke Indonesia ya. Kemudian seberapa magis pengaruhnya satu ikon seperti itu? Kalau di level klub mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau dulu Pasuruan tahu tuh ya. Iya. Oh, Hobi. itu tuh. Akhirnya. Itu kan juga itu jadi ikon. Nah, di buku ini aku menceritakan 3 ikon supporter yang sangat kuat, yaitu si Manolo del Bombo bagi Spanyol, lalu Clovis bagi Brasil. Clovis itu yang dia pas Brasil gagal dia pegang dia sambil nangis. Dia meninggal tahun 2016 kalau nggak salah. Lalu ada Carlos Brum. Mereka menjadi legenda atas dedikasi, atas ya gimana? Manolo del Bombo itu dia tuh lebih lama hidup di lapangan daripada di rumah, di stadion daripada di rumah. Sampai suatu hari ketika dia pulang ke rumah, istri sama anaknya udah nggak ada, sudah pergi ninggalin dia karena dia terlalu sibuk sama sepak bola. Tapi ada banyak kisah kenapa kok. Jadi ada satu momen ketika itu Spanyol lawan, aku lupa pertandingannya ada, tapi cuma aku azannya. Ada satu momen dia tuh datang telat stadion tuh sepi gitu. Tapi begitu datang bunyi bung bung, wah memang menggelegar. Begitu dia berpengaruh. Saya pikir itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah mengundang, terima kasih sudah mendengar. Ini kisah saya, semoga satu saat kalian bikin kisah kalian begitu dalam konteks apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua telah hadir di bedah buku Pesta Bola dan Carveza. Carveza ini adalah bir mas ya? Itu? Azrul. Yang bukan di sini. Oke, habis ini teman-teman silakan ini berbuka puasa. Nanti ada ini snack dari teman-teman panitia dan juga ada minum segera diterima, tapi nggak banyak. Saya rasa tapi cukup. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Ilham. Oh iya, ada ini. Nah, ada bingkisan buat Mas Ilham dari toko buku. Boxset. Terima kasih. Nanti dibuka di rumah saya. Oh gitu. Mahal berarti ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.